Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja, tetap semangat. Salam dari saya, Bung Ropan. Dan oleh Romani sudah bertemu dengan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erik, dan sudah terjadi ada kesepakatan yang luar biasa. Oleh Romani menyatakan dia siap untuk menjadi bagian terpenting dalam tim nasional, dalam upaya juga PSSI dan Pak Ketua untuk membawa tim nasional ini terbang tinggi di Asia. Paling tidak bisa bertarung di Piala Dunia, entah kita dapatkan pada Piala Dunia 2026. Seandainya kita masih punya harapan untuk bisa lolos sampai ke putaran keempat dengan menempati posisi keempat di grup C, dan itu menjadi harapan dari Pak Ketua Umum untuk kita akan bertanding di Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan menatap Piala Dunia 2030 yang akan datang. Oleh sepakat, oleh siap untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kemarin dia nonton di GBK menyaksikan Indonesia lawan Jepang, kalah kita dengan 0-4 ya. Tapi dia tidak merasa bimbang ya, walaupun kalah, karena dia sudah berketetapan ya, niatnya sudah bulat untuk Indonesia. Sebelumnya kan agak dipertimbangkan, makanya agak alot ya pembicaraan dengan Ole Romani. Sudah bicara dengan Pak Erik bahkan, tapi masih lama, dan sekarang ya ada kejutan besar dengan satsetnya dia tiba di Indonesia ya. Dan saya sempat ke mitra keluarga ya, salah satu rujukan kerjasama antara PSSI dan pihak rumah sakit untuk setiap pemain-pemain yang akan diambil dari diaspora untuk naturalisasi menjadi warga negara Indonesia selalu diperiksa medisnya, dicek di mitra keluarga di rumah sakit di Cibubur. Nah, oleh sudah dari sana ya, sudah selesai, dia ada cek dengan dokter Febri itu mungkin sekitar 2 jam, dan dianggap dia layak untuk bisa diproses terus, karena itu bagian dari proses dia untuk menuju ke pengambilan sumpah. Dan kemarin seperti dalam unggahan Pak Erik sudah bertemu, dan hanya biasanya salaman, tapi sekarang ada menunjuk ke kamera. Wah, ini Pak Erik dan sekali-sekali ini gaya dulu yang agak berbeda. Nah, terlepas dari itu, Pak Erik mengatakan berterima kasih dengan komitmen dari Ole Romani ya. Ole Romani sudah bisa datang dan sudah membuka hatinya ya, membela tim nasional Indonesia bisa menjadi warga negara Indonesia, dan artinya dia bisa melepas semua hak-hak dia yang ada di Belanda. Itu yang membuat Erik terharu, dan dia sudah bisa melihat oleh kemarin di GBK perjuangan teman-temannya ya. Mungkin oleh sih berpikir Indonesia bisa paling tidak meraih angka 1 atau imbang, tapi kemudian kalah, namun dia tidak merasa kecewa atau bisa yang mengatakan mengurungkan niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia setelah melihat hasil melawan Jepang. Tidak ya, oleh tetap akan maju ya, maju terus untuk proses dia menjadi warga negara Indonesia. Apalagi sudah bicara dengan Pak Erik, dan ini bagian dari proyek ya jangka panjang. Pak Erik bilang untuk ke depan dia tidak melihat di sininya, kalaupun seandainya kita tetap gagal ke sana, oleh tetap akan setia untuk menjalani proses dia sebagai warga negara Indonesia bermain untuk nasional, karena masih banyak ke depan ya yang dipersiapkan. Jalan itu masih panjang, jadi tidak serta-merta bentuk dalam 2-3 tahun langsung bersatu, tidak. Pak Erik mau dengan tim ini agak matang. Jepang itu sudah matang sudah lama, karena melihat aja 2018 jadi pelatih, dan dia sudah ikut Piala Dunia terakhir, dan semua pemain dia ramu dengan baik, dan semua sudah matang. Nah, kalau kita di sini kan banyak yang baru datang, baru bergabung, belum bisa dapat chemistry yang baik ya. Terus, nah ini butuh proses untuk ke depan. Jadi kalau mereka sudah bersama-sama ya di dalam 3 tahun ke depan, nah ini yang bagus ya. Dan oleh ketika tadi saya menanyakan ke Pak Ketua bagaimana kesempatan oleh untuk cepat diproses untuk ke depan ya, Pak Ketua bilang ya semoga cepat ya, karena pertandingan yang bisa diambil oleh ini melawan Australia dan melawan Bahrain pada bulan Maret 2025. Makanya Pak Ketua tadi menjawab bahwa semoga dia sudah bisa bermain, dan saya rasa bisa, itu masih jauh, masih November, yang masih ada 4 bulan lah ke depan. Jadi
Yang lain aja proses 1 bulan itu cepat dengan satsetnya. Ya, kita bisa lihat ya, sudah ada contoh-contoh yang banyak dari seluruh pemain kita yang diambil untuk menjadi warga negara Indonesia, apalagi dengan Ole yang masih punya 4 bulan. Jadi saya pikir ini kecil, prosesnya kecil sekali untuk terlalu gampang lah buat Pak Erik dan PSSI. Kalaupun bulan depan bisa diambil sumpah, ya pikir itu akan terjadi. Ya kalaupun di bulan Januari itu pasti akan terjadi. Tapi Pak Erik bilang itu bisa tersedia lawan Australia dan lawan Bahrain. Karena kita kena dapat pertandingan di 2025. Setelah Australia dan Bahrain, kita akan mencabut Cina di GBK dan terbang ke Jepang untuk pertandingan terakhir. Ya, makanya laga melawan Arab Saudi ini dianggap penting. Kalau dapat 3 angka, nah, berarti target untuk ada di posisi keempat sesuai dengan keinginan dari Pak Erik itu bisa terwujud. Ya, dan boleh juga memotivasi pasti teman-temannya untuk ayo bertanding melawan Arab dan meraih hasil yang baik. Dukungan dia luar biasa ya, saya pikir. Dan ini suatu hal yang bagus, sudah memecah selama ini bagaimana solusi untuk pemain depan nomor 9 itu masih kurang ya, apalagi Rafael Elklemer depan yang ya kurang begitu oke lah ya kalau bisa melihat sebagai seorang striker, karena memang dia bukan main nomor 9, tapi selama ini SD terus bisa memasang dia ya. Tapi sekarang sudah ada Ole, saya bisa pastikan ketika dia bermain pada 2025 bulan Maret melawan Bahrain dan Australia, dia akan menjadi pemain utama. Bisa saja Elklemer itu tersisi dan bisa menjadi bangku cadangan, karena Ole akan bermain di sana. Kemudian di kanan kita bisa tahu ada Eliano atau dengan Yakob Sayuri, atau Elklemer akan bergeser bermain di sayap kanan. Tapi yang pasti Ole akan mendapat tempat ya untuk tim nasional Indonesia, dan Pak Erik sangat senang dengan Ole ini yang sudah bersedia untuk membela Indonesia, dan dia tidak sabar lagi menunggu kesempatan itu bermain bersama dengan Jai Itses, Calvin Verdong, Tom Hae ya, dengan Ragnar Oratmangun tentunya, dengan Kevin Dix ya, dengan Mes Hilgers. Ini kan teman-teman Ole yang Ole tahu bersama bagaimana kualitas kapasitas dari pemain, dan rekan-rekan yang masih di Belanda waktu itu dan sekarang sudah bisa menjadi warga negara Indonesia, sudah bisa menjadi anak bangsa. Dan selamat datang buat Ole. Semoga proses ke depan berjalan dengan baik, lancar, sehingga dia cepat diambil sumpah dan membela tim nasional Indonesia. Tapi saya bisa pastikan teman-teman ya, dengan Pak Erik bilang dia akan tersedia lawan Bahrain dan lawan Australia, ya pasti kita akan menyaksikan bagaimana sepak terjang dari seorang Ole. Sekarang bersama dengan FC Utrecht ya, dia ada di atas di zona Champions di Eredivisie, dan dia mencetak 2 gol dalam 10 pertandingan dengan Ole ini. Nah, diharapkan dia juga bisa menjadi goal getter, pemain paling berbahaya di lini serang Indonesia ketika dia sudah mengenakan kostum merah putih dengan Garuda di dada. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal bagaimana komitmen yang kuat dari Ole untuk tetap akan bermain bersama Indonesia, tidak terpengaruh dengan hasil apapun ya. Nanti kita kalah lawan Jepang, dan itu yang diapresiasi oleh Pak Erik dengan kedatangan seorang Ole Romani ini. Dengan saya Bung Ropan, ciao.